Ini ada beberapa, namun sebagai pengantar 2 jenis saja untuk pengantar perkuliahan. Nah, tadi di depan saya sudah menjelaskan beberapa tentang fenomena antrian ya. Misal kita beli bensin, kemudian antri tiket ataupun di ATM. Nah, itu kan antrian adalah kalau secara bahasa itu kan fenomena ya, peristiwa di mana sesuatu yang harus dilayani seperti itu. Nah, jadi sebelum ke sana kita tahu dulu teori antrian itu seperti apa. Kalau dari istilahnya, teori antrian itu memuat studi matematika dari antrian ataupun garis tunggu. Nah, di sini garis tunggu itu suatu fenomena umum yang sering terjadi ya, karena adanya permintaan sekarang untuk dilayani. Namun kondisinya itu melebihi kapasitas sekarang untuk dilayani. Artinya kalau kita aplikatifkan ke antrian traffic, jadi banyaknya user yang masuk ke dalam sistem itu lebih besar daripada kemampuan dari kapasitas sistem ataupun server kita. Seperti itu ya. Nah, suara saya masih jelas kan ya? Masih Pak. Jelas, Pak. Jelas Pak, tapi kecil sih. Kecil ya? Aduh. Oke, kalau misalnya hilang, langsung aja dicolek ya, ataupun diinterrupt. Oke, itu terkait teori antrian dan garis teorinya seperti itu. Nah, kita ngapain sih belajar tentang teori antrian tuh ngapain? Ya, karena ada sesuatu nih. Yang pertama kita telah dulu sebabnya apa. Ya tadi saya jelaskan di depan, adanya kebutuhan. Nah, kebutuhan itu melebihi dari kemampuan si server layanan ataupun fasilitas pelayanannya itu. Sebabnya itu satu. Nah, kemudian kira-kira dari antrian itu akan berdampak apa enggak sih? Ya pasti berdampak kan, karena sering timbulnya antrian, kita sebagai customer ataupun pengguna ataupun konsumen akan merasa tidak nyaman. Nah, mengakibatkan akan hilang ataupun beralih. Misal kita sebagai pengguna jasa operator, salah satu operator. Nah, pada saat kita melakukan panggilan ataupun melakukan suatu jasa memanfaatkan jasa telekomunikasi, misalnya telepon ataupun SMS, susah sekali untuk melakukannya. Nah, secara naluri kita kan pasti akan berpindah ke operator lainnya. Nah, disitulah konsumen akan hilang. Kalau konsumen hilang, otomatis perusahaan akan rugi kan, karena dia tidak dapat mendapatkan keuntungan ataupun ya mau dapat duit gimana kan, orang customernya pergi kan. Nah, jadi perusahaannya rugi. Nah, maka dari itu untuk menyikapinya kita perlu solusi nih. Solusinya bagaimana? Gampangnya kita menambah fasilitasnya ataupun memperbesar kapasitas dari server kita ataupun sistem kita. Namun itu tidak semudah itu. Artinya dengan adanya solusi tersebut pasti ada plus minusnya. Nah, yang pertama plus minusnya oke, semua pelanggan terlayani dengan baik karena kapasitas sistem kita semakin besar. Nah, tapi kita juga butuh biaya kan untuk mengupgrade perangkat kita ataupun menambah kapasitas dari sistem kita. Nah, disitulah nilai minusnya. Kita harus mengeluarkan cost untuk itu mengupgrade ataupun menambah kapasitas. Jadi semua ada dampaknya. Namun dari itu kita harus bisa mengestimasikan nih jadi antara untung dan ruginya. Kira-kira seperti itu. Nah, dari cerita kita tahu sebabnya antrian apa, kemudian dampaknya seperti apa, terutama dari sisi konsumen. Dan yang paling paling itu ya dari sisi perusahaannya, karena kalau misalnya konsumennya hilang ataupun konsumennya pindah ke operator lain, otomatis perusahaan rugi ya, itu dampaknya. Nah, selain itu kita tahu tentang kenapa sih kita harus belajar teori antrian, karena ada beberapa tujuan. Di antaranya ya untuk mengontrol traffic ya pasti.
Karena dari kita tahu apa namanya, kita tahu konsepnya gimana, teorinya gimana, kita tahu semua termonitor, jadi kita bisa mengontrol trafficnya ataupun bahkan kita bisa memanage trafficnya. Jadi mau diapain nih, mau dibikin seperti apa nih, mau dibikin model apa nih, yang dimana itu tujuannya adalah untuk kepuasan dari customer kan, itu. Nah selain itu kita mengkaji tentang antrian itu bisa berfungsi sebagai planning ya untuk kedepannya akan seperti apa nih. Dan yang terakhir adalah untuk mendimensioni fasilitas, contohnya misalnya BTS gitu-gitu kan. Nah terkait tujuan dari teori tersebut, pasti terkait dari tujuan tersebut kita untuk mengestimasikan kira-kira pengguna kita dari tahun ke tahun tuh trennya bagaimana sih. Nah dengan melihat data ataupun menganalisis kondisi tahun sebelumnya, kita bisa memberikan rencana ataupun gimana tahun berikutnya. Pasti trennya akan semakin naik ataupun semakin bertambah kan. Nah, dari itulah kita bisa menganalisis dari tahun ke tahun untuk mengestimasikan perangkat yang akan kita gunakan. Seperti itu. Itu teori antrian. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Itu ceritanya antrian itu seperti itu ya. Oke, setelah kita tahu tentang teorinya, di sini akan membahas tentang komponen proses antrian. Jadi apa saja sih yang memberi penyebabnya ataupun apa saja sih yang ada di antrian itu. Kalau dia dari bagannya seperti ini ya. Ada kedatangan ataupun input nih. Kemudian masuk ke dalam sistem kita, ada berupa antrian, kemudian ada pelayanan. Nah, pelayanan di sini kita istilahnya dengan server ataupun server ya, itu. Kemudian di sini output ataupun traffic yang dilayani. Jadi kedatangan itu adalah customer ataupun user yang masuk, kemudian masuk ke dalam sistem kita, dan dia mengantri dengan model yang sudah diterapkan. Kalau misalnya sudah bisa dilayani, dia masuk ke dalam sistem ataupun pelayanan ataupun di server ini. Nah, kalau udah diolah menjadi traffic yang dilayani ataupun output. Nah, itu ya. Nah, dari identitas kedatangan ataupun sumber, dia sifatnya stokastik atau random dengan asumsi distribusinya Poisson gitu ya. Kalau Anda sudah mendapatkan probabilitas statistik, kira-kira pasti sudah belajar tentang distribusi Poisson ya. Jadi tidak perlu saya bahas. Nah, itu terkait dengan kedatangan. Nah, kalau jika traffic sudah datang masuk dalam sistem kita, dia akan mengantri kan. Nah, di sini di antrian ini kita menerapkan beberapa sistem ataupun disiplin antrian. Yaitu gunanya tuh untuk mengolah bagaimana cara melayaninya. Misalnya dengan FIFO, LIFO ataupun prioritas. FIFO masih ingat apa itu FIFO? Pertemuan kemarin ya ataupun pertemuan 2 minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Nah, sepi. First in, first out, Pak. First in, first out. First out. Aduh, lupa Pak. Aduh, kok lupa. Oke. FIFO itu first in, first out. Nah, sekarang maksudnya bagaimana itu first in, first out itu? Maksudnya bagaimana nih? Yang masuk pertama kali, yang diproses pertama kali juga, Pak. Oke, betul sekali. Jadi secara ini singkatan kan, F-nya first, I-nya first in, masuk ya. F kedua first out, O-nya out keluar. Berarti yang masuk duluan itu yang dilayani. Nah, jadi itu disiplin antriannya dengan model first in, first out. Nah, sebaliknya dengan LIFO. Nah, kalau L-nya berarti apa? Last ya. Yang terakhir masuk malah yang pertama dilayani. Waduh, itu
sangat menyebalkan sekali ya. Artinya kita sudah lama-lama mengantri, tiba-tiba yang terakhir itu malah yang dilayani duluan. Nah, itu kan sangat tidak nyaman. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah prioritas. Nah, kira-kira prioritas seperti apa ini? Ada yang tahu nggak nih prioritas seperti apa? Jadi katanya prioritas berarti kan istimewa ya, artinya dinomor satukan ataupun ya diprioritaskan ya. Kalau diprioritaskan berarti istilahnya itu dilebih utamakan kan, dilebih utamakan. Jadi mungkin kalau Anda misalnya pelanggan operator, pelanggan suatu operator gitu kan. Nah, biasanya itu kan semua aktivitas dari kita menggunakan jasanya mereka akan dicatat kan, akan dicatat di bagian log kayak gitulah. Nah, termasuk kalau kita membeli pulsa ataupun berada di wilayah kota tertentu. Misal kayak gini, Anda pernah nggak membandingkan? Nah, pelanggan premium betul Mas, pelanggan premium. Mungkin jadi itu ada prioritasnya. Jadi misal gini, Anda melakukan itu biasanya kalau masih ada nggak ya? Kalau setahu saya kalau di iklan tuh ada yang kalau iklan salah satu operator itu katakanlah operator XL Axiata ya, di situ ada iklan tuh kan XL prioritas kan, pernah lihat nggak di iklannya tuh di TV? Ataupun kalau di Telkomsel apa ya? Saya nggak tahu itu apa ya, ada nggak pelanggan premium apa namanya di Telkomsel itu apa ya? Ya intinya contohnya seperti itu ya. Nah, dengan prioritas itu pasti akan diberikan suatu keistimewaan. Nah, keistimewaan misal apa dari mungkin layanannya akan diberikan, akan beda lah, perlakuannya akan beda dengan pelanggan yang lainnya. Bisa seperti itu ya. Jadi yang prioritas seperti itu. Ya kalau misalnya contoh gampangnya sih, Anda pernah naik busway kan? Nah, di busway itu sendiri kan ada yang namanya tempat duduk prioritas. Nah, prioritas biasanya untuk apa? Ibu hamil, orang tua kayak gitu kan. Nah, perlakuannya apa? Istimewa kan. Nah, sama. Kita pelanggan yang sudah terdaftar dalam pelanggan premium ya, mungkin pelanggan premium, tadi akan diberikan prioritas segalanya. Seperti halnya kalau misalnya kita di busway ada tempat duduk yang untuk manula, ibu hamil itu kan orang yang biasa nggak boleh di situ dong. Kalau misalnya duduk di situ berarti ya orangnya agak gimana kan, tidak bisa membaca lah kayak gitu. Nah, itulah prioritas. Jadi itu antrian disiplin. Jadi dalam mengantri atau queuing itu juga ada modelnya. Baru itu bisa dilayani oleh server. Jadi kalau misalnya antriannya dengan model Vivo, first in ataupun yang pertama masuk akan dilayani ke servernya. Kalau kita menerapkan model Vivo, berarti yang last in, yang terakhir masuk akan dilayani langsung ke server. Jika kita menerapkan prioritas, berarti entah dia datang duluan kayak atau mau datang terakhir, namanya prioritas pasti langsung dilayani. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu tentang disiplin antrian. Nah, sekarang kita berbicara tentang pelayannya ataupun servernya. Nah, di sini server itu bisa beberapa jenis lah ataupun jumlahnya ya. Kita bisa menggunakan single ataupun multi. Berarti kalau multi dia lebih dari satu. Jelas kalau single itu satu ya. Nah, kemudian dari sisi kapasitasnya ataupun dari bagaimana dia treatment ke antriannya, dia bisa terbagi menjadi finite dan infinite. Dalam artian terbatas dan tidak terbatas. Asumsinya kalau misalnya kapasitas tuh servernya katakanlah 10 user, namun ada yang masuk lagi, dia traffic yang datang katakanlah 11, otomatis ya udah yang satunya itu nunggu dulu dalam artian sampai selesai 10 user itu diolah ataupun dilayani oleh si servernya. Nah, kalau kemarin kalian masih ingat tentang model sistem,
ada yang queuing gitu kan, ada yang miss gitu kan. Nah, mungkin satu usernya itu bisa mengantri ataupun menunggu di ruang buffer kayak gitu kan. Bisa seperti itu. Itu tentang pelayanannya ataupun kita berbicara tentang servernya ya. Nah, itu tentang komponen proses antrian gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Lanjut saja. Nah, ini antrian tadi sudah saya bahas ya. Cara si server memilih anggota antrian untuk dilayani. Ada 3. Bahkan ada yang bilang juga ada 4. Artinya yang terakhir itu random, acak. Nah, itu ya ada juga kasus itu, tapi ya kurang lebih ada 3 poin ini yang sering biasa digunakan seperti itu. Oke. Nah, kita bicara tentang kapasitas sistem. Waalaikumsalam. Tentang bicara kapasitas sistem, jadi ada yang terbatas dan tidak terbatas ya, kayak gitu. Oke. Tentang kapasitas sistem. Nah, sekarang kita bicara tentang sistem antrian. Di sistem antrian ini ada beberapa poin. Nah, yang pertama adalah pada sistem tunggu, panggilan yang datang pada saat semua sibuk, panggilan tersebut menunggu sampai ada saluran yang bebas ataupun yang bisa digunakan. Artinya semua saluran bisa digunakan, namun harus menunggu dulu. Artinya traffic bisa dilayani selama kanalnya ada yang kosong. Nah, itu bisa dilayani. Kemudian panggilan yang menunggu itu tadi, itu dalam bentuk antrian. Antrian itu bisa ditunggu di ruang tunggu ataupun yang namanya buffer gitu kan. Nah, selama kita menunggu ataupun waktu antara panggilan datang ke panggilan sampai waktu antara panggilan datang ke antrian sampai panggilan menemukan saluran bebas, itu adalah waktu tunggu. Jadi kita menunggu giliran untuk dilayani, itu namanya waktu tunggu. Kayak gitu. Oke, itu sistem antrian. Sistem itu kan ya sistem ya, kayak gitu. Segala sesuatu yang membentuk suatu kesatuan. Nah, jadi isinya antrian itu seperti itu. Oke. Contohnya nih, contohnya gampang nih, Anda bisa lihat aja. Ada sistem, garis tunggu, dan fasilitas. Kalau kita berbicara tentang pesawat terbang ya, sistemnya adalah lapangannya, kemudian garis tunggunya pesawat, fasilitasnya adalah landasan pacu. Nah, ini Anda bisa baca sendiri. Itu hanya memperkuat aja contoh aplikatifnya. Oke. Kita lanjut saja terkait tentang jumlah kanal layanan. Nah, tadi kita berbicara tentang layanan, ada yang single dan multi. Nah, ternyata kalau kita lebih detail lagi, ternyata ada jumlah layanan lain ada 4. Yang pertama, satu saluran, satu tahap. Artinya apa? Satu server yang ngantri banyak. Namun itu satu tahap. Jadi ini masuk ngantri masuk ke server, udah langsung output jadinya. Terus yang kedua, banyak saluran, satu tahap. Jadi servernya banyak, oke, satu tahap saja. Artinya antrian dari user masuk ke server, misalnya katakan ada 3 server, berarti ada 1, 2, 3. Satunya ngantri yang, nah satu tahap, udah lanjut di sini langsung traffic out-nya. Ada juga satu saluran banyak tahap. Nah di sini nih, dia ngantri, usernya ngantri, masuk ke server pertama. Nah, ternyata setelah kita melewati server pertama, ada tahapan lain selanjutnya. Nah, mungkin kalau bahasa gampangnya, kita pada saat melakukan pendaftaran ya, artinya kalau kita mendaftar kuliah gitu kan, kalau kalian ingat dulu, mungkin pertama kita registrasi pertama kan. Nah, registrasi pertama memberikan informasi nama, alamat seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke pelayan kedua ataupun pit stop kedua kan, tempat pelayan kedua untuk mengecek apakah sudah bayar apa belum. Nah, kemudian lanjut lagi ke tempat yang lainnya. Nah, apakah sudah mendapatkan seragam atau belum. Nah, itu analoginya seperti itu. Jadi satu saluran banyak tahap itu ibaratnya kalau seperti pit stop dulu, tempat berhenti. Nah, setiap pemberhentian itu akan melakukan suatu proses. Nah, itu. Kalau misalnya di sisi telekomunikasi, mungkin kita berbicara tentang keamanan ya, ataupun security ya.
Jadi kalau kita akan masuk ke suatu sistem, pasti ada yang namanya itu tentang autentifikasi. Nah, autentifikasi itu semakin banyak autentifikasi berarti semakin aman ataupun semakin secure. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah banyak saluran, banyak tahap. Nah, di sini nih ada yang antri banyak, kemudian server yang melayani juga banyak. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi ini semacam apa ya, sama seperti ini, satu saluran banyak tahapan, tapi dia banyak servernya untuk melayani kayak gitu. Tentang jumlah kanal layanan, gampang kan? Nah, itu rangkumannya. Jadi karakteristik proses antrian itu bisa dilihat dari pola kedatangannya seperti apa. Nah, skokastik kan nggak ada yang tahu. Nah, jadi seperti katakanlah daun yang gugur itu kan kita tidak bisa memprediksi kapan dia mau jatuh, terserah dia kan. Nah, seperti itulah skokastik. Kemudian pola layanannya mau dilayani seperti apa, nah, satu-satu ataupun disiplin antrian lah begitu ya. Kemudian kapasitas sistemnya, kemudian jumlah kanal dan tingkat layanannya ataupun tahapannya. Itu karakteristik proses antrian bisa dilihat dari